Polrestabes Medan bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagon mengungkapkan SPBU di Jalan Flamboyan, Kota Medan melakukan pengoplosan dengan cara mencampur BBM jenis Pertalite dengan gasoline atau bensin oktan 87. Selama 8 bulan SPBU ini leluasa menjual Pertalite oplosan kepada masyarakat dengan harga Rp10.000 per liternya tanpa ketahuan dicurigai. SPBU ini memberikan bahan bakar jenis bensin diduga dari gudang BBM ilegal yang berada di Kecamatan Hamparan, Perak seminggu 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Setelah itu BBM diduga oplosan dijual menjadi Pertalite seharga Rp10.000 Pertalite. Kasus ini berawal saat petugas mendapati adanya mobil tangki minyak yang membawa minyak ilegal masuk ke SPBU tersebut. Mobil tangki itu berplat BK8049WO dan bertuliskan PT El Nusa Petrofit. Manajer Retail Sales Sumbagon, Edit Indra Triyadi menyampaikan pihaknya telah melakukan uji laboratorium terhadap minyak tersebut. Ya, hasil kualitas BBM yang dibawa tidak sesuai dengan spesifikasi pemerintah. Sepintas mobil tersebut seolah-olah resmi dari Pertamina sebab ada tulisan Pertamina di bagian tangki mobil tersebut. Akan tetapi setelah dicek ternyata mobil itu sudah putus kontrak sejak November 2023. Ada 3 orang yang ditangkap terkait aktivitas pengoplosan Pertalite ini, diantaranya Muhammad Agustian Lubis 35 tahun selaku manajer, Untung 58 tahun selaku supir, dan Yudi Timsah Pratama 38 tahun selaku kernet. Kini ketiga pelaku telah ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka. Ketiganya disangkakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Memasukkan BBM yang bukan tidak sepatutnya digunakan untuk dikuasakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Polresta, Bapak Karyawan Raja, bisa menunjukkan telah berhasil mengungkap praktek BBM ilegal. Jadi yang perlu kami sampaikan adalah kami telah melakukan pengujian kebetulan produk dari mobil tangki yang ada dari sebelah kanan kami. Hasil pengujian memang terbukti bahwa kualitas BBM tidak sesuai spesifikasi pemerintah, itu berada di bawah standar produk Pertalite, kurang lebih berada di angka 87. Dan oleh karena itu kami menyatakan bahwa memang ini tidak sesuai dengan standar. Dan yang perlu kami sampaikan tadi sudah disinggung oleh Bapak Karyono bahwa mobil ini telah berakhir kerjasamanya dengan Pertamina kontraknya pada bulan November 2023. Dan memang kalau terlihat sepintas ini seperti mobil resmi Pertamina, namun ada beberapa indikator yang menyatakan ini bukan. Yang pertama, pada bagian kaca depan seharusnya karena mengikuti standar yang terbaru itu tidak tertulis Pertamina, tapi tertulis badan usaha pemilik mobil itu sendiri. Lalu di bagian belakang tangki seharusnya tercantum call center, dan ini tidak tercantum call centernya. Kurang lebihnya demikian. Kami akan terus mendukung proses penyidikan sampai dengan selesai. Kami siap karena pada prinsipnya pengungkapan kasus ini secara terbuka seharusnya dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan spesifikasi. Dan kami bisa pastikan bahwa mobil tangki ini tidak keluar dari terminal BBM Pertamina dikarenakan tidak disertai surat jalan. Jadi kami perlu sampaikan bahwa seluruh mobil tangki yang bersumber dari terminal BBM Pertamina telah melalui serangkaian quality assurance dan quality control, mulai dari proses penerimaan di terminal BBM hingga proses penyaluran ke SPBU hingga proses penerimaan
berdasarkan hasil pengecekan kami dari mobil yang disita oleh pihak aparat penegak hukum ini tidak melalui prosedur tersebut dan tidak disertai surat pelayanan. Mungkin untuk di awal kemudian Pak. Tersangka yang sudah kami amankan, jadi MAL tadi perannya adalah melakukan pemesanan. Jadi MAL melakukan pemesanan kepada seseorang dengan inisial MI. Ini akan dilakukan pendalaman oleh pihak Satreskrim. MI itu siapa, tempatnya di mana, sudah berapa lama mengoperasikan jajaran yang diduga ilegal ini. Kemudian untuk U itu adalah supir. Kemudian GTP adalah yang mendapatkan gaji dari MI. Nah, itu adalah perannya. Apakah dia akan meminta ke atasannya supervisor, itu akan menjadi proses penyelidikan dari Satreskrim. Demikian rekan-rekan, ada bisa pertanyaan silakan. Kalau bisa dijawab. Jadi yang berperan adalah MAL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI. Sedang dalam proses penyelidikan Satreskrim. Kami akan diupdate. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah Jenis minyak yang berada di mobil tangki ini gasoline, bukan gasoline solar. Itu gasoline tapi ini bekas gasoline Pak. Masuk bensin. Oplosan ini? Kenapa? Dioplos oplosan juga? Dioplos menjadi pertalite. Bukan. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut mengenai sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. jadi mereka di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini. Bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan pertalite. Sekali masuk berapa liter Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. Satu minggu 3 kali. Kurang lebih 8 bulan setelah mobil ini tidak diracik di mana sudah tadi diraciknya di sini. Tapi apakah ada dioperasikan di SPBU yang lain dan yang ada di dalam ini? Hasil dari uji dari mobil tangki itu sampelnya cakupan 87 masalah. Kalau dicampur itu batuannya tidak 19. Ada indikasi juga. Jadi untuk yang hasil dari lab saya belum melihat hasil Pak, ini kan sudah 8 bulan nih kan. Pengawasan dari Pertamina sendiri bagaimana ini? Bisa beroperasi selama ini 8 bulan ini. Apa selama ini tidak diawasi, SPBU-nya dicek berkala begitu? Kalau untuk yang proses pengiriman dari Pertamina, mobil tangki dari Pertamina pada saat sampai di SPBU pasti dilakukan tahapan pengecekan. Dan jadi masalah ini bukan dari Pertamina, itu jelas. Kalau di SPBU ini nggak pernah dicek berarti Pak? Kalau untuk pengecekan pada saat penerimaan, ya penyaluran, kita melakukan pengecekan sesuai dengan standar Pertamina, yaitu warna, visual, lalu density, dan juga temperatur, dan juga kandungan kualitas air. Itu kami lakukan setiap proses penerimaan. Kalau memang tidak terindikasi. Kurang lebih 8 liter per hari alokasi pertalite-nya. Alokasi pertalite-nya 8 liter per hari. Jadi kalau mengacu, mungkin saya sedikit refresh kembali, kalau mengacu ke kontrak memang sesuai dengan kontrak kerjasama antara kami dengan pemilik SPBU yang merupakan pihak swasta. Pihak SPBU selaku lembaga resmi Pertamina tidak diperkenankan untuk menerima SPBU dari sumber lain. Jadi ketika ini sudah terbukti dari hasil tangkapan pihak aparat penegak hukum, maka kami akan menghentikan suplainya, dan untuk memastikan supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, kami akan pertimbangkan untuk dikelola langsung oleh Pertamina, dan seperti itu untuk memastikan.
Kemudian Pak, untuk Pertamax sendiri Pak di sini, apakah selama ini dijual juga? Karena informasi yang kita dapatkan, SPBU di sini nggak pernah menjual Pertamax Pak. Kita bisa cek lagi Pak, tapi yang jelas biasanya mitra SPBU kalau tidak melakukan perpisahan kita akan modal, modal. Namun sebagai tambahan juga berdasarkan hasil pengujian kemarin, jadi dari hasil sampling yang kita ambil secara visual itu secara warna memang relatif sama dengan Pertalite. Jadi sudah dilakukan verifikasi juga relatif sama secara warna. Dan memang pengujian oktan harus dilakukan bila tidak bisa dilakukan di SPBU. Itulah kenapa kemarin kita sudah lakukan pengambilan sampel dan diuji ke laboratorium. Kalau dari data Pertamina Pak, SPBU ini ada ngambil Pertamax nggak selama 8 bulan ini? Saya harus cek dulu untuk memastikan Pak. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena ini prakteknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Diundang. Oh iya, kan udah tadi. Belum. Jenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Suasana cukup mendung. Tiba-tiba hujan lebat. Yang saya hormati dari pihak Pertamina, rekan-rekan, yang saya hormati rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, pada sore hari ini kami dari Polrestabes Medan akan menyampaikan merilis tentang pengungkapan dugaan penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi jenis Pertalite. Jadi modusnya adalah mengangkut yang diduga BBM, nanti akan dijelaskan oleh pihak Pertamina, kemudian memasukkan ke tangki timbun di SPBU ini. Setelah masuk ke tangki timbun, kemudian masuk ke ini tangki ini, kemudian didistribusikan ke masyarakat dengan mendapatkan keuntungan tentunya. Kalau tidak dapat keuntungan dia tidak mau. Artinya setelah dia mencampurkan di tangki timbun, kemudian didistribusi ke masyarakat, dia akan mendapatkan keuntungan. Kemudian dari pengungkapan ini sampai saat ini sudah 3 orang kami amankan. Yang pertama inisial MAL selaku manajer, U selaku supir, dan YTP selaku kenek. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena prakteknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian
tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak ada kontrak, sehingga disitulah modus operandinya mengelabui penyalahgunaan niaga BBM jenis Pertalite ini dengan menggunakan tangki Pertamina, mengelabuinya seperti itu, sehingga dengan menggunakan tangki Pertamina masyarakat akan meyakini bahwa ini adalah BBM bersubsidi. Padahal isinya nanti akan kita dengar sama-sama dari Pertamina setelah dilakukan uji lab. Pertamina setelah melaksanakan uji lab dua. Yang pertama uji lab di tangki itu sendiri, dan yang kedua uji lab di tangki timbun. Nanti hasilnya akan kita dengarkan dari pihak Pertamina dan bagaimana dampaknya ketika itu digunakan oleh atau dikonsumsi oleh kendaraan yang digunakan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami berikan kesempatan kepada pihak Pertamina terlebih dahulu sebelum nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Kami tambahkan terkait dengan peran daripada para tersangka yang sudah kami amankan. Jadi MAL tadi perannya adalah melakukan pemesanan. Jadi MAL melakukan pemesanan kepada seseorang dengan inisial MI. Ini akan dilakukan pendalaman oleh pihak Satreskrim. Ini siapa, tempatnya di mana, sudah berapa lama mengoperasikan BBM yang diduga ilegal ini. Kemudian untung U itu adalah supir. Kemudian GPP adalah yang mendapatkan gaji dari MI. Itulah perannya. Apakah ini akan meningkat ke atasannya supervisor, itu akan menjadi proses penyelidikan dari Satreskrim. Demikian pendapat, ada yang bisa pertanyaan sana. Jadi Pak, ketiga tersangka yang kita amankan mendapatkan bahan BBM ini dari mana ya Pak? Makanya bisa turun ke SPBU ini. Baik, baru saya bisa mengatakan. Jadi yang berperan adalah MAL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI. Belum tahu kita orang mana ini. Sedang dalam proses penyelidikan Satreskrim. Nanti akan diupdate. Jenis minyaknya seperti apa itu Pak? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah Jenis minyak yang berada di mobil tangki ini gasolin Pak, bukan gasolin. Kan gasolin itu salah. Ini gasolin itu tentunya menggunakan gasolin Pak. Masih bensin. Kenapa? Bilang oplosan juga Bukan, sumbernya kita masih belum tahu, kami menunggu proses penyelidikan lebih lanjut mengenai sumbernya. Jadi rekan-rekan, di dalam tangki timbun sudah ada Pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini, bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk Pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan Pertalite, tetapi dapat Pertalite dengan kualitas yang ditantang. Satu hari berapa liter Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton Per hari. 1 minggu 3 kali. Sudah berapa lama operasi ini berjalan, Pak? Kurang lebih 8 bulan. Berapa bulan? Setelah mobil ini tidak kontrak dengan Pertamina. Sudah berapa keuntungan mereka nih Pak? Ya, nanti saya tunggu. 8 Perinciannya kalau dia membeli dari MI tadi, dia mendapatkan keuntungan 1.000 per liter. Kalau dia membeli dari Pertamina, dapat keuntungan 300. Pak, dugaan sementara itu diracik di mana, kemudian diedarkan di mana? Ada kemungkinan selain di SPBU ini atau mungkin di tempat lain juga? Kalau diracik di mana, sudah saya jelaskan, diraciknya di sini. Tetap di sini. Tapi apakah ada dioperasikan di SPBU yang lain? kontrak tadi Nanti dalam. udah dirugi kan? Pak. Iya. Hasil dari uji dari mobil tangki itu sampelnya pada 8,7. Bang, ini kan Campur itu basirannya tidak 90 lagi Pak. 87 Hasil itu untuk yang hasil dari lab yang saya melihat 90. Belum. Tadi ya ujinya 87.
Kalau untuk yang proses pengiriman dari Pertamina, mobil tangki dari Pertamina pada saat sampai di SPBU masih dilakukan tahapan Ini sekali pesan 8 ton. Ya, yang jadi masalah ini bukan dari Pertamina, ini jelas. Kalau untuk pengecekan pada saat pengiriman, kita melakukan standar Pertamina yaitu. Panas, Profesor. Sudah berapa lama? Kita 8 bulan. Dapatnya dari mana, Bang? Dari sana aja Pak, dari kenalan aja. Jalannya kapan ya? Dari shopping kan Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Hah? Ngambil minyak. Nggak tahu Pak. Duh. Rekomendasi handphone. Siapa yang ngasih Pak? Berapa lama Pak? Ini supir. Berapa lama? 3 bulan. Berapa? 2 bulan. Dari mana ngambilnya Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Bukan di mana? Bayangkara. Perlak ya, perlak. Ini Kemek. Perlak kan? Panas sekali di jalan Pak. Berapa lama? Berapa panas sekali jalan? Sekali jalan beberapa tempat, Pak? 2.000. Ini dapat 200.000. Ini dapat berapa? Beberapa tempat. 200.000. Selain tempat ini di mana lagi Pak? Ada lagi? Jadi lah Bang. Oke, terima kasih ya. Pengakuan tersangka Pak. Lagi tangki dia, dia bawa motor. Iya, dia sisirnya. Motor dia. Polrestabes Medan bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagon mengungkapkan SPBU di Jalan Flamboyan, Kota Medan melakukan pengoplosan dengan cara mencampur BBM jenis Pertalite dengan gasoline atau bensin oktan 87. Selama 8 bulan SPBU ini leluasa menjual Pertalite oplosan kepada masyarakat dengan harga Rp10.000 per liternya tanpa ketahuan dicurigai. SPBU ini memberikan bahan bakar jenis bensin diduga dari gudang BBM ilegal yang berada di Kecamatan Hamparan, Perak seminggu 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Setelah itu BBM diduga oplosan dijual menjadi Pertalite seharga Rp10.000 per Pertalite. Kasus ini berawal saat petugas mendapati adanya mobil tangki minyak yang membawa minyak ilegal masuk ke SPBU tersebut. Mobil tangki itu berplat BK8049WO dan bertuliskan PT El Nusa Petrofit. Manajer Retail Sales Sumbagon, Edit Indra Triadi menyampaikan pihaknya telah melakukan uji laboratorium terhadap minyak tersebut. Ya, hasil kualitas BBM yang dibawa tidak sesuai dengan spesifikasi pemerintah. Sepintas mobil tersebut seolah-olah resmi dari Pertamina sebab ada tulisan Pertamina di bagian tangki mobil tersebut. Akan tetapi setelah dicek ternyata mobil itu sudah putus kontrak sejak November 2023. Ada 3 orang yang ditangkap terkait aktivitas pengoplosan Pertalite ini, diantaranya Muhammad Agustian Lubis 35 tahun selaku manajer, Untung 58 tahun selaku supir, dan Yudi Timsah Pratama 38 tahun selaku kernet. Kini ketiga pelaku telah ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka. Ketiganya disangkakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Memasukkan BBM yang dan tidak sebaiknya yang digunakan untuk dikuasakan.
langsung mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Polresta, Bapak Karyawan Raja, bisa menunjukkan telah berhasil mengungkap praktek BBM ilegal. Jadi yang perlu kami sampaikan adalah kami telah melakukan pengujian kebetulan produk dari mobil tanki yang ada dari sebelah kanan kami. Hasil pengujian memang terbukti bahwa kualitas BBM tidak sesuai spesifikasi pemerintah, itu berada di bawah standar produk Pertalite, kurang lebih berada di angka 487. Dan oleh karena itu kami menyatakan bahwa memang ini tidak sesuai dengan standar. Dan perlu kami sampaikan tadi sudah disinggung oleh Bapak Karyono bahwa mobil ini telah berakhir kerjasamanya dengan Pertamina, kontraknya pada bulan November 2023. Dan memang kalau terlihat sepintas ini seperti mobil resmi Pertamina, namun ada beberapa indikator yang menyatakan ini bukan. Yang pertama, pada bagian kaca depan seharusnya karena mengikuti standar yang terbaru itu tidak tertulis Pertamina, tapi tertulis badan usaha pemilik mobil itu sendiri. Lalu di bagian belakang nanti seharusnya tercantum call center, dan ini tidak tercantum call centernya. Lalu demikian kami akan terus mendukung proses penyidikan untuk selesai dan siap karena pada prinsipnya pengungkapan kasus ini secara terbuka seharusnya dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan spesifikasi. Dan kami bisa pastikan bahwa mobil tanki ini tidak keluar dari terminal BBM Pertamina dikarenakan tidak disertai surat jalan. Jadi kami perlu sampaikan bahwa seluruh mobil tanki yang bersumber dari terminal BBM Pertamina telah melalui serangkaian quality assurance dan quality control, mulai dari proses penerimaan di terminal BBM hingga proses penyaluran ke SPBU hingga proses penerimaan. Dan berdasarkan hasil pengecekan kami dari mobil yang disita oleh pihak aparat penegak hukum ini tidak melalui prosedur tersebut dan tidak disertai surat jalan. Mungkin untuk di awal kami bantah. Tersangka yang saya tanyakan, jadi MAL tadi perannya adalah melakukan pemesanan. Jadi MAL melakukan pemesanan kepada seseorang dengan inisial MI. Ini menanyakan pendalaman oleh pihak Satreskrim. MI itu siapa, tempatnya di mana, sudah berapa lama mengoperasikan BBM yang diduga ilegal ini. Kemudian untung U itu adalah supir. Kemudian YPP adalah yang mendapatkan gaji dari MI tadi. Nah, itu adalah perannya. Apakah dia akan mendekat ke atasannya supervisor, itu akan menjadi proses penyelidikan dari Satreskrim. Demikian rekan-rekan, ada bisa pertanyaan silakan. Baru saja. Jadi yang berperan adalah MAL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI. Sedang dalam proses penyelidikan Satreskrim. Kami akan diambil. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tanki ini gasoline, bukan gasoline. Kalau gasoline itu salah, itu gasoline tapi artinya membakar gasoline. Masuk bensin. Oplosan ini? Kenapa? Dioplos menjadi Pertalite. Bukan. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut mengenai sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti. Jadi rekan di dalam tanki timbun sudah ada Pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tanki ini. Bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk Pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan Pertalite, tetapi dapat Pertalite dengan kualitas yang bukan Pertalite. Sekali masuk berapa liter Pak? Untuk satu kali pemasaran kurang lebih 8 ton. Satu minggu 3 kali.
kurang lebih 8 bulan setelah mobil ini tidak diracik di mana sudah diraciknya di sini. Tapi apakah ada dioperasikan di SPBU yang lain dan yang lebih dalam ini? Hasil dari uji dari mobil tadi itu sampelnya cakupan 87. Kalau dicampur itu batuannya tidak 19. Dikasih juga. Tapi untuk yang hasil dari lab saya dari hasil Pak, ini kan sudah 8 bulan nih kan. Pengawasan dari Pertamina sendiri bagaimana ini? Bisa beroperasi selama ini 8 bulan ini. Apa selama ini tidak diawasi, SPBU-nya dicek berkala begitu? Kalau untuk yang proses pengiriman dari Pertamina, mobil tanki dari Pertamina pada saat sampai di SPBU pasti melakukan tahapan pengecekan. Yang jadi masalah ini bukan dari Pertamina, itu jelas. Kalau di SPBU ini nggak pernah dicek berarti Pak? Kalau untuk pengecekan pada saat penerimaan hingga penyaluran, kita melakukan pengecekan sesuai dengan standar Pertamina, yaitu warna visual, lalu density, dan juga temperatur, dan juga kandungan kualitas air. Itu kami lakukan setiap proses penerimaan. Kalau memang tidak terindikasi. Kurang lebih 8 KM per hari, 8 liter per hari, alokasi pertalite-nya. Alokasi pertalite-nya 8 liter per hari. Jadi kalau mengacu insensitif refresh kembali, pada mengacu ke kontrak memang sesuai dengan kontrak kerjasama antara kami dengan pemilik SPBU yang merupakan pihak swasta. Pihak SPBU selaku lembaga penyalur resmi Pertamina tidak diperkenankan untuk menerima SPBU dari sumber lain. Jadi ketika ini sudah terbukti dari hasil tangkapan pihak aparat penegak hukum, maka kami akan menghentikan suplainya. Dan untuk memastikan supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, kami akan pertimbangkan untuk dikelola langsung oleh Pertamina kendaraan kurang lebih seperti itu untuk memastikan. Kemudian Pak, untuk Pertamax sendiri Pak di sini, apakah selama ini dijual juga? Karena informasi yang kita dapatkan, SPBU di sini nggak pernah menjual Pertamax Pak. Kita bisa cek lagi Pak, tapi yang jelas biasanya mitra SPBU kalau tidak melakukan penerbitan akan kekurangan modal. Namun sebagai tambahan juga berdasarkan hasil pengujian kemarin, jadi dari hasil sampling yang kita ambil secara visual itu secara warna memang relatif sama dengan pertama. Jadi sudah dilakukan verifikasi juga relatif sama secara warna. Dan memang pengujian oktan harus dilakukan bila tidak bisa dilakukan di SPBU. Itulah kenapa kemarin kita sudah lakukan pengambilan sampel dan diuji ke laboratorium. Kalau dari data Pertamina Pak, SPBU ini ada ngambil Pertamax nggak selama 8 bulan ini? Saya harus cek untuk memastikan Pak. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena ini prakteknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tanki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Diundang. Oh iya, kan udah tadi. Belum. Izin Pak.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Suasana cukup mendukung. Tiba-tiba hujan lebat. Yang saya hormati dari pihak Pertamina, ini rekan-rekan, yang saya hormati rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, pada sore hari ini kami dari Polrestabes Medan akan menyampaikan merilis tentang pengungkapan dugaan jual judi jenis Pertalite. Jadi modusnya adalah mengangkut yang diduga BBM, nanti akan dijelaskan oleh pihak Pertamina, kemudian memasukkan ke tangki timbun di SPBU ini. Setelah masuk ke tangki timbun, kemudian masuk ke ini tangki ini, kemudian didistribusikan ke masyarakat dengan mendapatkan keuntungan tentunya. Kalau tidak dapat keuntungan dia tidak mau. Artinya setelah dia mencampurkan di tangki timbun, kemudian didistribusi ke masyarakat, dia akan mendapatkan keuntungan. Kemudian dari pengungkapan ini sampai saat ini sudah 3 orang kami amankan. Yang pertama inisial MAL selaku manajer, U selaku supir, dan YTP selaku kenek. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena prakteknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak ada kontrak, sehingga disitulah modus operandinya mengelabui penyalahgunaan niaga BBM jenis Pertalite ini dengan menggunakan tangki Pertamina, mengelabuinya seperti itu, sehingga dengan menggunakan tangki Pertamina masyarakat akan meyakini bahwa ini adalah BBM bersubsidi. Padahal isinya nanti akan dibandingkan sama-sama dari Pertamina setelah dilakukan uji lab. Pertamina setelah melaksanakan uji lab 2. Yang pertama uji lab di tangki itu sendiri, dan yang kedua uji lab di tangki timbun. Nanti hasilnya akan kita dengarkan dari pihak Pertamina dan bagaimana dampaknya ketika itu digunakan oleh atau dikonsumsi oleh kendaraan yang digunakan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami berikan kesempatan kepada pihak Pertamina terlebih dahulu sebelum nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Kami tambahkan terkait dengan peran daripada para tersangka yang sudah kami amankan. Jadi MAL tadi perannya adalah melakukan pemesanan. Jadi MAL melakukan pemesanan kepada seseorang dengan inisial MI. Ini akan dilakukan pendalaman oleh pihak Satreskrim. Ini siapa, tempatnya di mana, sudah berapa lama mengoperasikan BBM yang diduga ilegal ini. Kemudian untung U itu adalah supir. Kemudian YTP adalah yang mendapatkan gaji dari MI tadi. Itulah perannya. Apakah ini akan meningkat ke atasannya supervisor, itu akan menjadi proses penyelidikan dari Satreskrim. Demikian pendapat, ada yang bisa pertanyaan sana. Jadi Pak, ketiga tersangka yang kita amankan mendapatkan bahan BBM ini dari mana ya Pak? Makanya bisa turun ke SPBU ini. Baik, baru saya bisa mengatakan. Jadi yang berperan adalah MAL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI. Belum tahu kita orang mana ini. Sedang dalam proses penyelidikan Satreskrim. Nanti akan diupdate. Jenis minyaknya seperti apa itu Pak? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah Jenis minyak yang berada di mobil tangki ini gasolin Pak, bukan gasolin. Kan gasolin itu salah, ini gasolin, jadi tentunya menggunakan gasolin Pak. Masih bensin. Oplosan ya? Kenapa? Lo bilang oplosan juga,
Enggak, sumbernya kita masih belum tahu, kami menunggu proses penyidikan lebih lanjut mengenai sumbernya. Jadi rekan-rekan, di dalam tangki timbun sudah ada pertalite, kemudian dimasukkan yang dari tangki ini, bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang dicantumkan. Satu hari berapa liter, Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton Per hari. 1 minggu 3 kali. Sudah berapa lama operasi ini berjalan, Pak? Kurang lebih 8 bulan. Berapa bulan? Setelah mobil ini tidak kontrak dengan Pertamina. Sudah berapa keuntungan mereka nih, Pak? Ya, nanti saya tunggu. 8 Perinciannya, kalau dia membeli dari MT tadi, dia mendapatkan keuntungan 1.000 per liter. Kalau dia membeli dari Pertamina, dapat keuntungan 300. Pak, dugaan sementara itu diracik di mana, kemudian diedarkan di mana? Ada kemungkinan selain di SPBU ini atau mungkin di tempat lain juga? Kalau diracik di mana, sudah saya jelaskan, diraciknya di sini. Tetap di sini. Tapi apakah ada dioperasikan di SPBU yang lain? kontrak tadi Kami dalam. udah dirugi kan? Pak. Iya. Hasil dari uji dari mobil tadi itu sampelnya pada 8 Bang, ini kan Campur itu berarti romnya tidak 90 lagi, Pak. 87 hasil itu. Tapi untuk yang hasil dari lab saya melihat 90. Hari ya ujinya 87. Kalau untuk yang proses pengiriman dari Pertamina, mobil tangki dari Pertamina pada saat sampai di SPBU masih dilakukan tahapan Ini pengecekan. sekali pesan 8 ton. Ya, yang jadi masalah ini bukan dari Pertamina, ini jelas. Kalau untuk pengecekan pada saat Iya, pengiriman, pajak yang mati. kedua, kita Lamboyan. melakukan sesuai standar Pertamina, yaitu Panas, Profesor. Sudah berapa lama? kita Datangnya dari mana, Bang? Dari sana aja, Pak. Dari kenalan aja. Jalannya kapan, ya? Dari Shopee kan, Pak? Hah? Waduh. Bisa kenal dari mana, Pak? Bisa kenal dari mana, Pak? Dari teman aja, Pak. Minyaknya ngambilnya dari mana minyaknya ngambilnya? Ngambil minyak. Tidak tahu, Pak. Duh. Rekomendasi handphone. Siapa yang ngasih, Pak? Berapa lama, Pak? Ini supir. Berapa lama? 3 bulan. Berapa? 2 bulan. Dari mana ngambilnya, Pak? Ambil BBM-nya dari mana? Dari mana? Banyak perak. Berarti dekat Pertamina, Pak. Perlak ya, perlak. Ini kemek. Perlak kan? Sekali jalan, Pak. Berapa lama? Jalan. 3 bulan. Berapa panas sekali jalan? Sekali jalan ke berapa tempat, Pak? 2.000. Ini dapat 200.000. Ini dapat berapa? Berapa tempat? 200.000. Selain tempat ini di mana lagi, Pak? Ada lagi? Sudah, Bang. Oke, terima kasih ya. Pengakuan tersangka, Pak. Lagi tangki dia bawa motor. Iya, dia sipirnya. Motor dia.
Polrestabes Medan bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagon mengungkapkan SPBU di Jalan Flamboyan, Kota Medan melakukan pengoplosan dengan cara mencampur BBM jenis Pertalite dengan gasoline atau bensin oktan 87. Selama 8 bulan SPBU ini leluasa menjual Pertalite oplosan kepada masyarakat dengan harga Rp10.000 per liternya tanpa ketahuan dicurigai. SPBU ini memberikan bahan bakar jenis bensin diduga dari gudang BBM ilegal yang berada di Kecamatan Hamparan, Perak seminggu 3 kali dengan rincian sekali pesan sebanyak 8 ton. Setelah itu BBM diduga oplosan dijual menjadi Pertalite seharga Rp10.000 Pertalite. Kasus ini berawal saat petugas mendapati adanya mobil tangki minyak yang membawa minyak ilegal masuk ke SPBU tersebut. Mobil tangki itu berplat BK8049WO dan bertuliskan PT El Nusa Petrofit. Manajer Retail Sales Sumbagon, Edit Indra Triyadi menyampaikan pihaknya telah melakukan uji laboratorium terhadap minyak tersebut. Ya, hasil kualitas BBM yang dibawa tidak sesuai dengan spesifikasi pemerintah. Sepintas mobil tersebut seolah-olah resmi dari Pertamina sebab ada tulisan Pertamina di bagian tangki mobil tersebut. Akan tetapi setelah dicek ternyata mobil itu sudah putus kontrak sejak November 2023. Ada 3 orang yang ditangkap terkait aktivitas pengoplosan Pertalite ini, diantaranya Muhammad Agustian Lubis 35 tahun selaku manajer, Untung 58 tahun selaku supir, dan Yudi Timsah Pratama 38 tahun selaku kernet. Kini ketiga pelaku telah ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka. Ketiganya disangkakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Memasukkan BBM yang dan tidak sepatutnya digunakan untuk dikuasakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Polresta, Bapak karyawan Raja, beserta penyidikan yang telah berhasil mengungkap praktek BBM ilegal. Jadi yang perlu kami sampaikan adalah kami telah melakukan pengujian kebetulan produk dari mobil tangki yang ada dari selatan kami. Hasil pengujian memang terbukti bahwa kualitas BBM tidak sesuai spesifikasi pemerintah. Itu berada di bawah standar produk Pertalite. Kurang lebih berada di angka 87. Dan oleh karena itu kami menyatakan bahwa memang ini tidak sesuai dengan standar. Dan perlu kami sampaikan tadi sudah disinggung oleh Bapak Karyono bahwa mobil ini telah berakhir kerjasamanya dengan Pertamina kontraknya pada bulan November 2023. Dan memang kalau terlihat sepintas ini seperti mobil resmi Pertamina, namun ada beberapa indikator yang menyatakan ini bukan. Yang pertama, pada bagian kaca depan seharusnya kalau mengikuti standar yang terbaru itu tidak tertulis Pertamina, tapi tertulis badan usaha pemilik mobil itu sendiri. Lalu di bagian belakang seharusnya tercantum call center, dan ini tidak tercantum call centernya. Kalau begitu demikian, kami akan terus mendukung proses penyidikan sampai dengan selesai dan siap, karena pada prinsipnya pengungkapan kasus ini secara terbuka seharusnya dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan spesifikasi. Dan ini disampaikan bahwa mobil tangki ini tidak dari terminal Pertamina dikarenakan tidak seperti surat jalan. Jadi bersumber Pertamina serangkaian yang membuat lebih mulai terminal BBM hingga proses penyaluran ke SPBU hingga proses penerimaan
berdasarkan hasil pengecekan kami dari mobil yang disita oleh pihak aparat penegak hukum ini tidak melalui prosedur tersebut dan tidak disertai surat jalan. Itu untuk di awal kemudian Pak. Tersangka yang saya tanyakan, jadi MAL tadi perannya adalah melakukan pemesanan. Jadi MAL melakukan pemesanan kepada seseorang dengan inisial MI. Ini akan dilakukan pendalaman oleh pihak Satreskrim. Yang itu siapa, tempatnya di mana, sudah berapa lama mengoperasikan jajaran yang diduga ilegal ini. Kemudian untung U itu adalah supir. Kemudian YPP adalah yang mendapatkan gaji dari MI tadi. Nah, itu adalah perannya. Apakah dia akan meningkat ke atasannya supervisor, itu akan menjadi proses penyelidikan dari Satreskrim. Demikian rekan-rekan, ada yang bisa pertanyaan silakan. Kalau bisa dijawab. Jadi yang berperan adalah MAL selaku supervisor melakukan pemesanan kepada seseorang berinisial MI. Sedang dalam proses penyelidikan Satreskrim. Kami akan diupdate. Jenis minyaknya seperti apa? Jenis minyak yang ada di mobil ini adalah jenis minyak yang ada dari mobil tadi ini gasoline, bukan gasoline, gasoline itu solar, itu gasoline tapi artinya menggunakan gasoline, masih bensin. Oplosan ini? Kenapa? Dioplos menjadi pertalite. Sumbernya kita masih belum tahu karena menunggu proses penyelidikan lebih lanjut mengenai sumbernya. Untuk dijual di sini itu sebagai apa jadinya Pak? BBM apa jenis apa jadi ya kalau dijual di sini? Pertalite jadinya berarti? Jadi rekan di dalam tangki timbun sudah ada pertalite. Kemudian dimasukkan yang dari tangki ini. Bercampurlah di situ, kemudian dijual dalam bentuk pertalite. Jadi masyarakat membeli dengan harga 10.000 dengan harapan mendapatkan pertalite, tetapi dapat pertalite dengan kualitas yang bukan pertalite. Sekali masuk berapa liter Pak? Untuk satu kali pemasangan kurang lebih 8 ton. Satu minggu 3 kali. Kurang lebih 8 bulan setelah mobil ini tidak diracik di mana sudah tidak diraciknya di sini. Tapi apakah ada dioperasikan di SPB yang lain? Nanti akan lebih dalam itu. Hasil dari uji dari mobil tadi itu sampelnya cakupan 87 misalnya. Kalau dicampur itu batuannya tidak 9 dikasih gitu. Jadi untuk yang hasil dari lab saya belum melihat hasil dari luar. Pak, ini kan sudah 8 bulan nih kan. Pengawasan dari Pertamina sendiri bagaimana ini? Bisa beroperasi selama ini? 8 bulan ini. Apa selama ini tidak diawasi, SPBU-nya dicek berkala begitu? Kalau untuk yang proses pengiriman dari Pertamina, mobil tanki dari Pertamina pada saat sampai di SPBU pasti melakukan tahapan pengecekan. Yang jadi masalah ini bukan dari Pertamina, itu jelas. Kalau di SPBU ini nggak pernah dicek berarti Pak? Kalau untuk pengecekan pada saat penerimaan, ya penyaluran, kita melakukan pengecekan sesuai dengan standar Pertamina, yaitu warna, visual, lalu density, dan juga temperatur, dan juga kandungan kualitas air. Itu kami lakukan setiap proses penerimaan. Kalau memang tidak terindikasi. Ada SPBU lain nggak Pak? Dan mereka ini kan 8.000 liter per hari alokasi pertalite-nya. Alokasi pertalite-nya 8.000 liter per hari. Jadi kalau mengacu, mungkin saya sedikit refresh kembali, kalau mengacu ke kontrak memang sesuai dengan kontrak kerjasama antara kami dengan pemilik SPBU yang merupakan pihak swasta. Pihak SPBU selaku lembaga penyelenggara resmi Pertamina tidak diperkenankan untuk menerima SPBU dari sumber lain. Jadi ketika ini sudah terbukti dari hasil tangkapan pihak aparat penegak hukum, maka kami akan menghentikan suplainya, dan untuk memastikan supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, kami akan pertimbangkan untuk dikelola langsung oleh Pertamina kendaraan ekonomi seperti itu untuk memastikan
Kemudian Pak, untuk Pertamax sendiri Pak di sini, apakah selama ini dijual juga? Karena informasi yang kita dapatkan, SPBU di sini nggak pernah menjual Pertamax Pak. Kita bisa cek lagi Pak, tapi yang jelas biasanya mitra SPBU kalau kita melakukan perpisahan kita akan modal, modal. Namun sebagai tambahan juga berdasarkan hasil pengujian kemarin, jadi dari hasil sampel yang kita ambil secara visual itu secara warna memang relatif sama dengan Pertalite. Jadi sudah dilakukan verifikasi juga relatif sama secara warna. Dan memang pengujian oktan harus dilakukan bila tidak bisa dilakukan di SPBU. Itulah kenapa kemarin kita sudah lakukan pengambilan sampel dan diuji ke laboratorium. Kalau dari data Pertamina Pak, SPBU ini ada ngambil Pertamax nggak selama 8 bulan ini? Saya harus cek untuk memastikan Pak. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena ini prakteknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak. Diundang. Oh iya, kan udah tadi. Belum. Jenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Suasana cukup berdiri. Tiba-tiba hujan lebat. Yang saya hormati dari pihak Pertamina, ini rekan-rekan, yang saya hormati rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, pada sore hari ini kami dari Polrestabes Medan akan menyampaikan merilis tentang pengungkapan dugaan penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi jenis Pertalite. Jadi modusnya adalah mengangkut yang diduga BBM, nanti akan dijelaskan oleh pihak Pertamina, kemudian memasukkan ke tangki timbun di SPBU ini. Setelah masuk ke tangki timbun, kemudian masuk ke tangki ini, kemudian didistribusikan ke masyarakat dengan mendapatkan keuntungan tentunya. Kalau tidak dapat keuntungan dia tidak mau. Artinya setelah dia mencampurkan di tangki timbun, kemudian didistribusi ke masyarakat, dia akan mendapatkan keuntungan. Kemudian dari pengungkapan ini sampai saat ini sudah 3 orang kami amankan. Yang pertama inisial MAL selaku manajer, U selaku supir, dan YPP selaku kenek. Kemudian terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM Pertalite ini dikenakan dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 60 miliar. Kemudian nanti terkait dengan keuntungan yang mereka dapatkan, ya, karena prakteknya kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian
tangki yang di belakang kita ini, truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak ada kontrak, sehingga disitulah modus operandinya mengelabui penyalahgunaan niaga BBM jenis Pertalite ini dengan menggunakan tangki Pertamina, mengelabuinya seperti itu, sehingga dengan menggunakan tangki Pertamina masyarakat akan meyakini bahwa ini adalah BBM bersubsidi. Padahal isinya nanti akan kita dengar sama-sama dari Pertamina setelah dilakukan uji lab. Pertamina setelah melaksanakan uji lab dua. Yang pertama uji lab di tangki itu sendiri, dan yang kedua uji lab di tangki tinggi. Nanti hasilnya akan kita dengarkan dari pihak Pertamina dan bagaimana dampaknya ketika itu digunakan oleh atau dikonsumsi oleh kendaraan yang digunakan oleh masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami berikan kesempatan kepada pihak Pertamina terlebih dahulu sebelum nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Kami tambahkan terkait dengan peran daripada para tersangka yang sudah kami amankan. Jadi MAL tadi perannya adalah melakukan pemesanan. Jadi MAL melakukan pemesanan kepada seseorang dengan inisial MI. Ini akan dilakukan pendalaman oleh pihak Satreskrim. Yang itu siapa, tempatnya di mana, sudah berapa lama mengoperasikan BBM yang diduga ilegal ini. Kemudian untung U itu adalah supir. Kemudian GPP adalah yang mendapatkan gaji dari MI. Itulah perannya. Apakah dia akan meningkat ke atasannya supervisor, itu akan menjadi proses penyelidikan dari Satreskrim. Demikian rekan-rekan, ada yang bisa pertanyaan sana. Jadi Pak,